Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Sebelumnya, perkenalkan saya Wanda Kodita dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Terbuka. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara sesuatu yang sangat penting, namun seringkali diabaikan, yaitu kesehatan mental. Topik ini bukan hanya tentang orang lain, tapi tentang kita semua. Karena siapapun bisa mengalami tekanan dan kelelahan batin. Teman-teman, tahukah kalian bahwa menurut WHO, sekitar 970 juta orang di dunia hidup dalam gangguan mental. Dan yang paling banyak adalah depresi dan kecemasan. Laporan dari JAMA Psychiatry 2024 bahkan menyebutkan bahwa hampir 1 dari 8 orang di dunia memiliki gangguan mental dan angkanya meningkat di kalangan muda. Di Indonesia, hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Kementerian Kesehatan menemukan bahwa 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental dan 1 dari 20 mengalami gangguan mental serius dalam 1 tahun terakhir. Angka-angka ini menunjukkan bahwa isu kesehatan mental bukan lagi masalah kecil, bukan pula masalah pribadi, tapi adalah masalah sosial yang perlu kita hadapi bersama. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental di kalangan muda saat ini? Hal ini mungkin menjadi pertanyaan pada halayak ramai. Adapun beberapa faktornya yaitu tekanan akademik, beban pekerjaan, ekspektasi orang tua, hingga perbandingan di media sosial. Semua itu menjadi pemicu stres yang luar biasa. Kita hidup di era yang penuh tuntutan untuk terlihat baik-baik saja, padahal kadang hati kita sedang berantakan. Masalahnya, masih banyak yang menganggap kesehatan mental itu hal yang sepele. Yang depresi dianggap kurang bersyukur, yang cemas dibilang terlalu sensitif, padahal gak ada seorang pun yang memilih untuk sakit secara mental. Stigma ini membuat banyak orang memilih diam, menyembunyikan perasaan dan akhirnya menderita dalam senyap. Dan seringkali keheningan itu bisa berakhir dengan kehilangan yang tidak bisa kita kembalikan. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali diri sendiri. Jika kamu merasa tidak baik-baik saja, itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu manusia dan kamu butuh istirahat. Cobalah berbicara kepada teman, keluarga, atau konselor. Tidak perlu menunggu sampai semuanya terasa berat. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Kadang, orang tidak butuh nasihat. Mereka hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Kita tidak tahu, mungkin dengan mendengarkan kita sedang menyelamatkan seseorang dari keputusan terburuk dalam hidupnya. Dan yang ketiga, kurangi stigma. Jangan menilai seseorang karena mereka sedang berjuang. Justru rangkul dan dukung mereka. Kesehatan mental itu bukan aib. Ia adalah bagian dari kesejahteraan manusia yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Teman-teman, kesehatan mental bukan tentang menjadi kuat setiap saat, tapi tentang berani mengakui bahwa kita pun bisa rapuh. Seperti yang dikatakan dalam sebuah kutipan terkenal, "It's okay to not be okay." Yang penting, jangan berhenti di sana. Mari kita mulai peduli pada diri sendiri dan pada orang lain. Mari ciptakan lingkungan yang penuh empati, di mana tidak ada yang merasa malu untuk berkata, "Aku butuh bantuan." Karena pada akhirnya, kesehatan mental adalah tanggung jawab kita semua. Dan dari langkah kecil kepedulian kita hari ini, bisa lahir generasi muda yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bahagia. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya Wanda Kodita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.